Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sudut Sultra. Ya baik, lanjut Pak, yang tadi. Ya Pak, ini kan dari sekian banyaknya kasus kriminalitas yang sudah kepolisian tangani Pak, kira-kira nih Pak, apa sebenarnya alasan dibalik mereka melakukan hal tersebut? Baik, kami bisa menjelaskan bahwa alasan anak terlibat dalam perilaku kriminal berkaitan dengan psikologis anak sendiri. Kami melihat bahwa anak masih labil mencari jati dirinya. Ini salah satu faktornya. Kemudian di faktor lain yang tidak terlihat langsung dari anak tersebut, yaitu masalah pengawasan dari orang tua, pengawasan dari lingkungan sekolah, pengawasan dari lingkungan mereka tempat bermain, katakanlah, yang mengakibatkan bagaimana anak bisa terlibat dalam dunia kejahatan. Gitu. Ya, selain itu Pak, mungkin ada pemicu lain mungkin anak-anak melakukan hal tersebut Pak? Kalau melihat dari perkembangan era globalisasi, terutama berkembangnya IT, dunia digital, ada sebuah istilah mengatakan bahwa crime is a shadow of the civilization. Dalam arti bahwa kejahatan itu mengikuti bayang-bayang peradaban manusia. Sekarang peradaban manusia yang sangat luar biasa, ketika informasi bisa diterima melalui apa saja, pertama melalui internet, yang terjadi di belahan bumi lain dengan hitungan detik sudah diterima di tempat kita. Ini sangat luar biasa. Berkaitannya dengan kejahatan begitu meluas, berkembang. Inilah yang menjadi faktor juga bahwa informasi yang diterima oleh anak tidak didampingi, atau mungkin bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak-anak kita dalam menerima informasi yang luar biasa dari dunia internet ini. Ini salah satu faktor juga. Dan ingin mengikuti, mencontoh, meniru apa yang ada di hasil mereka menyaksikan atau membuka internet tadi. Alangkah mudahnya kita membuka YouTube, ada contoh-contoh buat apa, semuanya ada di situ. Apalagi sekarang ada TikTok, kemudian ada Instagram, Facebook, dan media sosial ini sangat mempengaruhi juga. Contohnya kejadian-kejadian salah satu kota di Indonesia ketika penggusuran itu marak terjadi aksi di malam hari, tiba-tiba merembet di kota kita. Ini salah satu pemicu bagaimana anak juga ikut di dalam kejahatan yang saya sampaikan tadi. Anak-anak terlibat dalam dunia kejahatan. Gitu. Tapi sejauh ini Pak, dari Polresta Kendari apakah menemukan juga kejahatan cyber ini Pak yang ada di Kota Kendari? Kejahatan cyber sementara ini untuk yang terlibat anak belum ada. Namun yang lain-lain untuk kejahatan cyber, kami di jajaran kepolisian bila ada kejahatan cyber karena menyangkut pembuktiannya membutuhkan scientific crime atau menggunakan alat teknologi juga, ditangani oleh Polda. Ada bagian khusus yang menangani kejahatan cyber. Itu di bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Ada subditnya sendiri. Nah, kalau kami di Polres hanya berkaitan dengan kejahatan jalanan. Oke, baik Pak. Nah, apakah ada undang-undang yang jeratan hukum nih bagi anak yang melakukan tindakan kriminal Pak? Kalau untuk anak-anak, memang sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan undang-undang masalah tentang peradilannya pun khusus peradilannya. Ketika kita melakukan proses hukum kepada anak berbeda dengan proses hukum terhadap orang yang sudah dewasa. Dalam arti mereka harus didampingi contohnya oleh Balai Perlindungan Anak, harus didampingi. Kemudian untuk percepatan penyidikannya itu dia 7 hari harus sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Beda dengan orang dewasa. Dan dia akan dalam pemeriksaannya dilakukan oleh penyidik-penyidik yang seperti wanita, tempatnya juga lain. Dan pada saat dilakukan penahanannya berbeda juga dengan tahanan yang orang dewasa. Perlakuannya sangat-sangat beda. Karena jangan sampai ke depannya
anak yang tadi kita bisa bina menjadi orang yang seperti biasa kembali ke masyarakat umum, ketika masuk dalam proses criminal justice, penyidikan, penuntutan, pengadilan dan sampai lembaga pemasyarakatan ini akan menjadi kriminal, malah menjadi kriminal. Ini yang sangat sayangkan. Makanya pemerintah telah mencoba mengkaji bagaimana ada undang-undangnya khusus, peradilan khusus untuk anak-anak ini. Berarti yang masuk ketika dipidana berarti ada kategori usia tertentu nih Pak buat anak-anak? Untuk anak-anak jelas itu umur 18 tahun. 18 tahun. Ya. Tapi kalau misalkan anak-anak yang di bawah umur 18 tahun ini Pak, apakah ada tindakan khusus juga bagi mereka Pak? Ya, karena tetap sama sebagai anak. Yang kami sampaikan tadi, tindakannya lebih dikhususkan. Harus mempunyai pendamping dalam arti ada di pemerintah itu siapkan balai perlindungan anak. Ketika anak-anak yang terlibat dalam kejahatan akan didampingi dan akan disurvei tentang kehidupan sehari-hari. Kami proses untuk proses penyidikan tetap seperti biasa sama dengan pelaku kejahatan yang dewasa, namun ada perlakuan khusus. Nah, setelah nanti dinyatakan oleh berkas yang kami siapkan dalam proses penyidikan ini lengkap oleh jaksa penuntut umum, nanti jaksa yang melanjutkan di sidang pengadilan. Di sidang pengadilan pun nanti prosesnya dibedakan dengan pelaku yang orang dewasa. Ya baik, ya Pak. Ini kan anak-anak ya Pak ya, pasti ada pengaruhnya juga sama keluarga, orang tua. Melihat banyaknya kriminalitas anak. Bagaimana Bapak melihat respon orang tua mereka Pak terhadap anak-anak mereka? Memang secara sejauh ini kami belum melakukan survei langsung kepada orang tua, mungkin ada instansi atau lembaga lainnya yang melakukan survei. Namun kami melihat yang ada di permukaan saja bahwa ketika anak ini melakukan kejahatan, kami melakukan interogasi, motifnya apa, hanya sebagai itu saja. Untuk mendalami lagi akar masalah kepada anak yang terlibat dalam dunia kejahatan ini, ada pemerintah yang lebih berwenang untuk mungkin melakukan survei, penelitian, pengkajian apa semuanya. Kalau kami hanya sebatas untuk melakukan interogasi, pemeriksaan, menanyakan motif, keterlibatan teman-teman yang lain, hanya sejauh itu saja. Oke. Tapi kalau menurut Bapak pribadi nih, pola asuh seperti apa yang menurut Bapak itu sehingga anak-anak menyalahi hal tersebut, Pak? Pola asuh yang paling utama berkaitan dengan anak yaitu bukan hanya di lingkungan keluarga, tetapi di lingkungan luar eksternal dia ketika sudah bergaul dengan teman-temannya, apakah teman-teman sekolah, teman-teman tetangga di lingkungannya. Ini yang orang tua, kita sebagai orang tua perlu melakukan pengawasan. Tidak bisa melepaskan begitu saja anak bergaul bebas di lingkungannya. Berharap kepada orang tua, kemudian tempat anak bersekolah, melakukan pengawasan yang lebih ekstra kepada perilaku-perilaku anak yang kira-kira sudah dianggap mulai menyimpang dari anak yang sewajarnya tidak melakukan kriminal. Apakah ada edukasi juga yang diberikan Pak pada anak-anak yang melakukan tindakan kriminal ini? Kalau edukasi, kami ada jajaran di Satuan Binmas namanya. Bagaimana Babin Kaptimas kami di lapangan setiap kelurahan, setiap desa memberikan himbauan kepada orang tuanya, kemudian mengawasi apabila ada sekelompok-kelompok anak yang sudah mulai berpotensi akan melakukan bentuk kejahatan, personil kami akan mengingatkan dengan sebatas kewenangan yang ada, dan kami hanya bisa mengembalikan lagi kembali kepada lingkungan orang keluarganya, orang tuanya. Tidak bisa sejauh mengawasi sampai gerak-gerik kemana-mana. Ya, betul Pak. Ya, dan sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani kasus kriminalitas pada anak ini Pak seperti apa Pak? Sama dengan kejahatan lainnya, kami di Polresta Kendari ini secara preemptif itu faktor korelatif kriminogen itu mencoba memberikan kegiatan-kegiatan yang positif kepada anak-anak. Nah, selama ini memang kita sadari bahwa
2 tahun terakhir ini kita diserang dengan pandemi COVID yang luar biasa, dan sekarang tidak dibatasi lagi untuk beraktivitas luar rumah. Untuk anak yang tadi sampaikan bahwa kiat-kiat kami memberikan semacam kegiatan-kegiatan yang positif, yang bisa mengembangkan, mengarahkan anak ini mau kemana. Contohnya seperti berolahraga, kita adakan kegiatan-kegiatan lomba-lomba, kemudian lomba ceramah, lomba seperti ceramah-ceramah tentang narkoba. Kemudian yang lain kita mengadakan festival-festival band. Kita coba untuk menyalurkan bakat-bakat anak, jangan sampai tidak disalurkan, anak akan mencari aktivitas yang dapat merugikan dia sendiri sampai dia menjadi pelaku kriminal. Kita sangatkan. Kemudian upaya-upaya lain yang kami lakukan. Jadi di samping tadi Babin Kaptimas kami juga setiap malam melakukan patroli-patroli di tempat-tempat rawan potensi terjadinya konflik atau perkelahian antar anak-anak atau antar pemuda-pemuda, pemuda remaja-remaja yang akhir-akhir ini kemarin mulai sudah muncul. Disitulah kami arahkan personel kami untuk melakukan patroli. Dan yang kemarin juga kami lakukan bersama teman-teman TNI yang kami jelaskan tadi, pada saat malam hari ketika aktivitas ramai ini, Kota Kendari sebagai barometer Provinsi Sultra, di mana sudah muncul banyak-banyak kafe, tempat-tempat nongkrong, kemudian warung-warung kopi yang membuka diri untuk didatangi siapa saja pengunjungnya, baik itu anak, remaja, mahasiswa, orang tua dan sebagainya. Kami juga tetap melakukan giat-giat himbauan di sana, melakukan patroli. Kemudian yang tadi kami sampaikan berkaitan dengan upaya yang lain, melakukan razia. Razia ini sudah kami lakukan berkali-kali untuk memberikan pencegahan ketika seseorang keluar rumah yang tadinya budaya kebiasaan membawa senjata tajam, kami batasi dengan melakukan razia. Ketika kami ketemukan, kami akan lakukan proses penegakan hukum. Ada aturan penegakan hukumnya, dilarang, diatur dalam undang-undang darurat nomor 12 tahun 51. Apabila sudah terjadi, akan kami lakukan penegakan hukum. Penegakan hukum. Ya. Oke, baik. Ya, pemirsa, kita jeda. Setelah yang satu ini kita akan kembali dengan pertanyaan yang banyak lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Sudut Sultra.